Oke cuy, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Dodi DMC di channel YouTube Dodi DMC Racing. Nah, sebelum lanjut ke videonya, saya ucapkan terima kasih buat kalian yang sudah nonton video saya. Yang baru bergabung, intinya jangan lupa di like, comment, and subscribe dulu coy. Tombolnya ada di bawah kanan video ini, biar tidak ketinggalan seputar modifikasi motor di channel YouTube Dodi DMC Racing. Nah, mungkin di kesempatan kali ini ataupun di konten kali ini saya akan sedikit untuk mereview Yamaha Fizz R coy. Nah, untuk motornya ini dia sudah ada di depan saya coy. Lumayan simple gitu, dari mulai perpaduan warna yang sangat cocok lah buat kalian semua. Ini warnanya warna biru plus sama polet warna putih, dijamin pokoknya nama Jospar Jos Geng. Dulu sih untuk motornya sempat saya review, cuman dulu bukan ini. Dulu sempat saya review, cuman modifnya belum kayak gini dulu itu cuy. Dan sekarang sudah hampir 90% modifnya sudah hampir selesai ya bosku. Nah, kita tidak perlu lama-lama, kita langsung saja untuk mereview ataupun mereview spare part yang terpasang di Yamaha Fizz R ini coy. Kita langsung aja di bagian depan. Nah, untuk depan ini dia. Untuk depan, untuk visor nih yang banyak yang nanyain, "Bang, itu visor apa?" Sama seperti yang saya pakai di Pega. Untuk visor ini saya menggunakan dari Yamaha 125 ZR coy. Nah, udah dikasih baut probol juga supaya makin mantap bos. Terus untuk di bagian master rem menggunakan RCB yang opal satu set ini coy. Jadi kiri sama kanan sama RCB. Untuk ini hand grip dari RCB juga yang model terbaru coy RCB-nya. Jadi aya rerenggitan kayak gila, pokoknya mantap Untuk spion pakai Yamaha 125Z juga coy, kiri sama kanan. Terus untuk holder ataupun saklar lampu ini kiri pakai RX apa namanya? Pixen, Yamaha Pixen. RX juga sama sih. Pixen sama lah. Tapi ini menggunakan Yamaha Pixen gitu, holder ataupun saklarnya. Ini hand grip satu set. Untuk jalur stang, ini jalur stang yang model variasi bosku, model variasi. Nah, untuk di bagian speedometer ini sudah menggunakan digital. Nah, mantap ya bosku. Cuman ini nggak kelihatan sih karena cuacanya serap gitu. Speedo udah menggunakan LED gitu biar lebih Jospar Jos Geng. Lanjut untuk stabilizer ini menggunakan dari mereknya Matriz. Untuk tipenya yang karbon, untuk tipe pendek gitu. Kan ada dua rupa. Untuk stabilizer itu ada yang pendek sama ada yang panjang bos. Dan ini saya menggunakan dari yang karbon yang tipe pendek. Untuk kliknya sama, panjang atau pendek 16 klik gitu untuk setelan ininya, setelan ribbonnya gitu coy. Terus ini plus bracketnya, ini bracket punyanya Matic, tapi PNP dipasang di motor bebek juga gitu. Ini bracket stabilizernya punyanya Matic gitu. Terus lanjut lagi ke bagian ini dia per kaki-kakian bosku. Nah, untuk bagian kaki-kaki, untuk dari mulai sok depan aja dulu. Nah, untuk sok depan menggunakan Kayaba Jeto warna biru biar sama seperti cover body gitu, menyesuaikan konsep gitu bosku. Nah, terus untuk piringan cakram, ini piringan cakram pakai Igawa untuk diameter lingkaran 300 mm. Nah, lanjut lagi untuk bracket ini, di bracket kaliper menggunakan MOS ditambah baut probol supaya makin cakep aja gitu liatnya coy.
Terus untuk si disc caliper menggunakan RCB yang model S berapa ya RCB? Oh, orang ada. Pokoknya model RCB, tapi kan RCB itu banyak, ada yang S berapa tuh? Saya juga lupa sih. Double piston itu. Iya, yang double piston gitu. Jadi 2 piston. Nah, ini dia. Kan ada yang 1 piston RCB itu. Ada yang 2 piston gitu, bosku. Lanjut lagi untuk selang rem. Selang rem menggunakan dari punyanya TDR ini. Untuk panjangnya 90 cm, 35 inch. Balut lagi sama ini dia untuk dudukan selang rem modelnya chrome kayak gini biar lebih mantap, bos. Untuk dudukan si selang remnya dibalut lagi dengan baut-baut probol dari mulai as roda ini, mantap lah. Probol harganya juga lumayan lah. Untuk pelak ini menggunakan dari NK yang tipe palang lurus. Palang lurus. Untuk palangnya sendiri 1 2 3 4 5 6. 5. Oh, 5 palang, bosku. Untuk diameter lingkaran ini ring 17, cuman untuk lebar pelak 160, bosku. Untuk dari ban ini menggunakan diameter ukuran depan 80/80. Untuk mereknya sendiri dari Presa. Terus lanjut lagi ke bagian ini kan udah pelek. Nah, NK ini untuk lebarnya 160 satu set. Untuk peleknya depan belakang menggunakan warna biru juga supaya nyambung ataupun konsepnya itu nyatu sama cover body, bosku. Jadi birunya cinta lah pokoknya nama katanya bosnya gitu. Oke, lanjut lagi ke bagian ini dia permesinan. Nah, untuk mesin ini sudah dicat ulang biar sedikit mantap juga. Terus sudah dikasih ini dia gogorolongan ataupun spinner gitu, kata ownernya spinner katanya. Dimodif ulang gitu biar lebih mantap juga spinnernya. Jadi posisi mesin nyala itu spinnernya itu jadi ikut bergerak gitu seperti ini. Nah, biar makin kece aja gitu, bosku. Udah sama baut blok mesinnya juga udah pakai probol, cuy. Lebih mantap juga. Untuk di bagian shock. Nah, untuk di bagian shock ini menggunakan dari KTC, cuman untuk diameternya itu diameter 2 ataupun ya diameter 280, coy, untuk shocknya kiri sama kanan gitu, bosku. KTC. Nah, udah ada double click buat setelan ribbon ini di sini. Untuk tabungnya juga berfungsi dikarenakan ini yang ori. Kan banyak juga yang replika tuh. Untuk shock belakang cuman nggak bisa di setel gitu, tabungnya itu cuman variasian doang. Kalau yang ori tabungnya itu berfungsi, bosku. Untuk swing arm biasa ini swing arm menggunakan Bipro, tapi model lama ini Bipro. Sudah ada stabilizernya juga yang ke bawah ini. Stabilizer super tracknya itu. Nah, model Bipro tapi keluarannya ini keluaran yang lama gitu kan. Sekarang ada yang Bipro untuk motifnya sendiri. Bipro yang sekarang itu yang Gen 2 kebanyakan orang pakai gitu. Nah, udah dibalut lagi sama ini as roda. As rodanya sudah probol juga biar makin mantap. Terus untuk baut shocknya juga udah probol gitu biar lebih jospar, jos geng juga, coy. Nah, untuk di bagian rantai. Untuk di bagian rantai ini saya untuk rantainya menggunakan dari TK Racing. Untuk tipenya sendiri 415. Cuman di bagian gear depan sama belakang itu menggunakan, kalau depan 14, untuk belakang ini menggunakan 33. 415 33, yang depan pakai 14, bosku. Nah, terus untuk pelek kan ini udah saya sebutin tadi, pelek menggunakan NK.
udah satu set lah. Diameter lebarnya 160 gitu. Warna biru juga. Nah, untuk di bagian ban yang belakang ini sama mereknya juga, dari Presa. Nah, Presa ukuran yang belakang itu 90/80 untuk di bagian ban belakang. Kan tadi yang depan itu ukurannya 80/80, sedangkan yang belakang itu ukurannya 90/80. Tapi untuk ini bagian dalamnya aman-aman aja gitu, nggak perlu dicoak coy. Jadi untuk kudu ngababad cover lah, masih aman menggunakan ukuran 90/80. Kecuali di bagian roda depan ataupun ban depan kalian menggunakan diameter ban 90/80, otomatis di bagian dalam spakbornya itu harus kena coak cuy, sama seperti yang saya pakai di Pega gitu. Jadi agak sedikit lebar sih bannya itu, otomatis di bagian pinggiran spakbornya itu, di bagian pinggiran spakbor ini nih. Nah, di bagian pinggiran spakbor ini dalam otomatis kena coak coy, kalau pakai ukuran ban 90/80 di bagian roda depan. Nah, oke, kita lanjut lagi. Untuk di bagian ini stripping ataupun polet masih standar, standar motornya gitu, bukan yang model variasian, masih standar. Untuk di bagian knalpot ini menggunakan dari AHM, Made in Malaysia. Nah, AHM lumayan juga untuk harganya bosku. Nah, untuk di bagian pengereman ini pangkol rem menggunakan dari Kingnut. Untuk si gantar remnya menggunakan variasian coy. Untuk gantar remnya, nah, mantap lah, jamin Jospar Jos Geng. Terus udah sih mungkin spare part yang terpasang di modifikasi Yamaha Fizz Air mungkin seperti itulah untuk spare partnya ataupun aksesorisnya yang terpasang. Untuk di bagian blok juga ini dia untuk baut-bautnya sudah menggunakan Probol lah, supaya makin stylenya atau looknya dapat gitu. Nah, mungkin di video kali ini tentang sedikit untuk mereview Yamaha Fizz Air. Untuk tahunya ini lumayan tua juga, tapi untuk modifikasinya cukup mantap ya. Rekomendasi lah buat kalian juga coy. Jadi warna biru ditambah lagi warna putih, makin cocok. Intinya birunya cinta lah pokoknya mah. Oke, untuk spek mesin ini spek mesin oversize 2,5 oversize 2,5 bosku, 250, udah porting juga. Cuman untuk di bagian pengapian masih standar. Cuman ini untuk coil pakai YZ, cuman di dalam nggak bisa di toong ataupun nggak bisa di nggak bisa di lihat gitu di dalam sono coy. Untuk pengapian coilnya pakai YZ, cuman CDI pakai standar gitu. Untuk mesin oversize 250 cc bosku. Oke, mungkin cukup sampai di sini. Tidak ada lagi spare part yang saya ingin review. Cuman tadi kan saya sudah sebutin untuk spare part ataupun aksesorisnya, mungkin seperti itulah. Rekomendasi buat kalian yang pengen beli untuk seputar spare part yang terpakai di Yamaha Fizz Air modifikasi ini, bisa langsung aja cek deskripsi video. Saya sudah cantumkan untuk link pembeliannya bosku. Oke, mungkin di video kali ini cukup sampai di sini. Saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi kita akan cek suara dulu untuk suara knalpot AHM ini seperti apa gitu. Barangkali kalian juga pengen dengar untuk suara knalpot AHM nya seperti apa. Tapi
saya nggak digaurkan gitu bos, jadi nggak di blayer dikarenakan posisi saya ini nggak di bengkel gitu. Jadi posisi saya lagi di kosan, takut juga ada tetangga yang ngomong ataupun ngomel gitu. Kalau posisi di bengkel bisa di blayer gitu, nepi kajebol ge kajen lah intinya mah. Oke bos, kita langsung saja dicoba untuk dicek suara, tapi tipis-tipis aja ini mah. Rada gas hati. Nah, mungkin untuk hasil suaranya seperti itulah. Jadi tanggung jadi saya juga pengen digas gitu, gaspol di blayernya, cuman posisi tetangga gitu takut kenapa-napa lah. Jadi untuk hasil cek soundnya seperti itu, tapi itu posisinya langsam ataupun gak di blayer coy. Oke ya, mungkin seperti itulah untuk hasilnya. Terima kasih juga buat kalian yang sudah nonton, dan sampai ketemu lagi di next video selanjutnya. Saya ucapkan seperti biasa, ucapkan sekali lagi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.